فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Sahih Bukhari di akhir-akhir muka surat 136. Terakhir tentang apa ya? Masih pengetahuan tentang Lailatul Qadar. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa asa ayyakuna khairal lakum. Semoga itu lebih baik untuk kalian. Fihi isyaratun ila hikmati ibhami ta'yini Lailatul Qadar. Di dalamnya ada isyarat tentang hikmah dirahasiakannya penentuan malam Al-Qadar itu. Min ajli, yaitu demi apa? Ijtihadil muslimin, demi kerja keras atau kesungguhan kaum muslimin, agar kaum muslimin bekerja keras. Baik. Fi talabil Lailatul Qadar, di dalam mencari Lailatul Qadar bil ibadat, dengan ibadah-ibadah. Baik. Bukan malah apa disibukkan, terutama kalau masa-masa apa itu acara pertandingan bola, si Piala Dunia atau apa ini penyanyian. Oh ya. Karena boleh jadi dalam situasi itu orang lalai dari zikir. Tidak setiap saat kita sholat, tapi diusahakan, terutama di malam-malam yang seperti itu, kita memperbanyak zikir. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, setelah menyebutkan beberapa pembahasan, mengatakan lutufan bihadhil ummah, sebagai kelembutan untuk umat ini, liyakuna khairal lahum, agar menjadi lebih baik untuk mereka. Kalau hanya tahu satu malam, boleh jadi di malam-malam yang lain orang cenderung malas, tapi karena tidak tahu maka berusaha mengejar di setiap malamnya sehingga pahala menjadi lebih banyak. Kama qala fil hadis, sebagaimana Nabi katakan dalam hadis tersebut, wa asa ayyakuna khairan, semoga itu lebih baik lakum untuk kalian, liyajtahidu fi talabiha, agar mereka bersungguh-sungguh di dalam mencarinya, wa yuksirul amal, agar mereka memperbanyak amalan, wala yattakilu ala amalihim fiha, dan agar mereka tidak bersandar kepada amalan mereka di malam Al-Qadar faqat semata, idza ta'ayyanat lahum, jika telah ditentukan waktunya untuk mereka. Selesai dari Ikmalul Mu'lim. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa innama rajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyakuna dzalika khairan. Hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan yang demikian tadi, yaitu tidak diketahuinya penentuan waktunya itu lebih baik, li'anna ibhama Lailatul Qadar, karena dirahasiakannya malam Al-Qadar, ad'a ila qiyamil asyri kullih, lebih mengajak kita untuk melaksanakan ibadah di 10 malam terakhir semuanya. Au tarikh, atau mungkin di waktu witirnya, waktu ganjilnya. Fi talabiha, di dalam mencari Lailatul Qadar tadi. Taib, ini kira-kira maktub ke mana itu? Liyakuna. Taib. Fayakuna sababan li syiddatil ijtihad, sehingga menjadi sebab besarnya kerja keras mereka, wa kasratih, dan banyaknya usaha mereka. Walakinna bayanal lailah, akan tetapi penjelasan tentang malam itu, wa ma'rifatahum iyyaha, dan pengetahuan mereka tentang malam itu, bi'ainiha, secara zatnya, lahu maziyah, memiliki keistimewaan, ala ibhamiha, daripada dirahasiakannya itu. Buktinya apa? Rencana semula memang mau diceritakan, walaupun jelas Nabi itu penuh dengan hikmah, tapi beliau ingin menceritakan karena biar lebih semangat lagi dan seterusnya di malam tersebut.
Farufi adzalika bisababit talahi. Kemudian pengetahuan tentang itu dihilangkan dengan sebab persengketaan beberapa sahabat tadi. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu wa asa ayyakuna khairan wa in kana adamur raf'i azyada khairan, yaitu walaupun kalau tidak dihilangkan itu lebih bagus lagi, agar orang kalau tahu malam ini Lailatul Qadar mungkin betul-betul sungguh-sungguh sekuat tenaga. Baik. Boleh jadi lebih baik lagi, wa aula min, lebih utama daripada itu dihilangkan seperti keinginan Nabi semula pada awalnya. Li'annahu mutahaqqaqun fi, karena telah dipastikan tahu itu di malam keberapa. Walakin fi raf'i khairun marju, tetapi di dalam penghilangan, yaitu dihilangkannya pengetahuan tentang itu, ada kebaikan yang diharapkan. Listilzamihi mazidas sawab, karena dia membawa konsekuensi tambahan pahala. Karena orang jadi bersungguh-sungguh bukan hanya di malam tertentu, tapi berusaha di 10 malam terakhir dia bersungguh-sungguh. Likaunihi sababan li ziyadatil ijtihad, karena perahasiaan tadi menjadi sebab bertambahnya kerja keras filtimasiha, di dalam pencariannya. Wa inna ma hasala dzalik, dan hanyalah itu terjadi bi barakatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah umat-umat terdahulu memiliki Lailatul Qadar? Wallahu a'lam. Kita perlu dalil tentang itu. Adapun kalau dalam Israiliyat memang hanya untuk umat ini. Umat terdahulu punya umur panjang, seperti yang terkenal siapa itu Sam'un al-Ghazi dan seterusnya, sehingga diceritakan untuk mengimbangi keadaan seperti ini, umat ini memiliki Lailatul Qadar, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini berkah Nabi menurut Al-Hafidz. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini, masyru'iyatut tasliyah, at-tasliyah. Tasliyah yaitu menghibur. Disyariatkan untuk memberikan hiburan ba'da hululil musibah, setelah terjadinya musibah. Setelah tahu pengetahuan tentang Lailatul Qadar hilang, Nabi menghibur. Semoga ini lebih baik untuk menghibur para sahabat. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa asa ayyakuna khairan. Baik, kalimat ini semoga itu lebih baik. Ba'dut ta'annusi lahum, ta'annus yaitu hiburan. Ya, ini sebagian hiburan untuk mereka, walaupun mungkin ada yang kecewa, tapi ya dihibur. Selesai dari Syarah Ibnu Battah. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iltamisuha, carilah dia. Fihi al-amru bi btigha'i wa talabi wa tatabbu'i Lailatul Qadar. Ada perintah untuk mencari, mengejar dan menelusuri malam Al-Qadar. Ya, Nabi aja mengejar. Sampai apa? Sampai beliau iktikaf di pertengahan, 10 pertengahan, kemudian iktikaf 10 yang terakhir, menunjukkan kerja keras dalam mencari. Qala al-allamatu Muhammad al-Isbili rahimahullah qauluhu faltamisuha, maka carilah dia, huwa ifta'ilu. Baik, wazan ifta'ilu minal lamas, yaitu lamasa aslinya sih lamasa sih meminta atau menyentuh ya, lamas menyentuh. Iltamasa yaitu meminta atau mencari. Wala lamsa fi, padahal tak ada sentuhan. Bagaimana menyentuh Lailatul Qadar? Li'anna lamsa mahsus, karena yang namanya lamas itu indra, yaitu kita menyentuh sesuatu dengan indra kulit kita biasanya. Wahia ma'kulah, dan ini dipahami. Kalimat yang iltamisuha ini bukan betul-betul memegang, tetapi mencari atau meminta. Walakinnahu kana bil iltimas, tetapi Nabi memberikan sindiran dengan kalimat iltimas, antola bil makna fi, dari mencari makna di dalamnya. Kenapa menggunakan istilah iltamisu bukan utlubu? Lamma kana lamsu mimma yu'rafu bihil malmus, karena yang namanya lamas itu cara agar
objek yang disentuh itu dikenali. Jadi memang betul-betul mencari sampai sekuat tenaga, seakan-akan tahu, padahal jelas kita tidak tahu malam keberapa, tapi dicari sungguh-sungguh. Selesai dari kitab Al-Masalik fi Syarhi Muwatta'i Malik. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sab' wa tis' wal khamas, di 7, yaitu 7 terakhir, 9 terakhir, 5 terakhir. Biduni tartib, kalimat ini tidak urut ya. 7, 9, 5. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu fi sab' wa tis' kadza fi mu'dhamir riwayat. Demikianlah di hampir semua riwayat. Bi taqdimis sab', mendahulukan lafaz 7. Allati awwaluha sin, yang mana awalnya huruf sin. Alat tis', di atas 9. Kenapa harus menyebutkan itu? Ya ini di masa lampau ya. Terkadang gigi itu tak ketahuan ini sin atau tak atau apa. Macam banyak gigi semuanya. Mana yang lebih dahulu? Saba'a atau tasa'a, istilahnya barangkali susah. Nah, dijelaskan oleh beliau yaitu sin dulu yang disebutkan dalam riwayat-riwayat. Menunjukkan ada 7, 9, 5, iya tidak urut. Adapun kalau 9, 7, 5 paling tak urut itu, ada sedikit urutan 9, 7, 5. Fa fihi isyarah, maka di dalamnya ada isyarat ila anna raja'aha fi sab' aqwa lil ihtimam. Harapan Nabi kepada Lailatul Qadar di yang ketujuh itu lebih kuat untuk diperhatikan, bitaqdimi, dengan mendahulukan itu. Wa waqa'a inda Abi Nu'aim fil mustakhraj Sahih Bukhari bitaqdimi tis', yaitu taknya didahulukan. Ala tartibi at-tadalli, dengan urut-urutan tadalli, yaitu dari yang besar ke yang kecil. Baik. Waqtulifa fil muradi bitis', diperselisihkan apa yang dimaksudkan dengan 9. Wa ghairiha, dan lafaz-lafaz yang lainnya. Faqil ada mengatakan litis in yang baina minal asyar, yaitu 9 yang berlalu dari 10. Berarti kalau dikatakan 9 yang terakhir, berarti apa ya 9 yang terakhir? Ya sudah, mungkin kata Imam Ibnu Taimiyah yaitu 21, atau mungkin 22, atau mungkin 20. Ini pendekatan, mungkin 21 atau yang 20 berarti ya, yang 9 itu. Tergantung terakhirnya itu 29 kah 30. Nah, itu pun perkiraan juga. Kita tak mampu memastikan sampai hilal nampak dan sebagainya. Waqil litis in yabqaina minas syahr, ada yang mengatakan 9 adalah 9 yang tersisa. Berarti kalau yang tadi dhahirnya berarti apa? 29. Kalau yang ini berarti apa? 21. Baik, minas syahr. Wa sanadkuru bastahada, kami akan menyebutkan penjabaran masalah ini fi mahillih, di tempatnya, haitsu dzakarahul musannif, yang disebutkan oleh si penulis fi kitabil i'tikaf. Insyaallah taala. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala al-Allamah Muhammad al-Isbili rahimahullah was-shahih, yang benar annaha fil ashril awakhir, Lailatul Qadar itu di 10 terakhir, min kulli Ramadan, di setiap Ramadan. Illa annaha, hanya saja dia itu tantaqilu fil ashr, berpindah-pindah di 10, tidak selalu 27, mungkin 23 seperti pernah terjadi di zaman Nabi. Baik, fataratan takunu ihda wa isrin, terkadang di 21, wa taratan takunu lailata salasin wa isrin, terkadang juga di malam 23, wa lailata khamsin wa isrin, malam 25, wa lailata sab'in wa isrin, malam 27. Faman wafaqaha faqad sa'ud, barang siapa tepat di malam itu, yaitu bertepatan dengan malam itu, sungguh dia beruntung. Kalau sauda artinya beruntung, terkadang sauda artinya berbahagia, enggak masalah. Wallahu yakshifuha liman yasha'u min ibadih, Allah menyingkapkannya untuk orang yang dia kehendaki dari para hambanya. Baik. Wa qala Abdul Wahhab, ini berarti apa? Di atas dari Muhammad al-Isbili. Lailatul Qadar hiya ghairu murtafi'ah, malam al-Qadar tidak hilang. Bi mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita lewati khilaf tentang ini, dan ini yang betul.
Yang dihilangkan hanya pengetahuan tentang kepastian tarikh keberapa, itu yang dihilangkan. Khilafan liman qol, lain dengan orang yang mengatakan innaha zailah, malam al-qadar betul-betul sudah hilang. Di zaman ini sudah tidak ada lagi. Menurut pendapat itu. Liqaulih, bukti bahwasanya dia masih ada adalah kalam Nabi iltamisuha. Setelah Nabi mengatakan dihilangkan, ternyata Nabi mengatakan carilah dia fil asril awakhir, di 10 yang terakhir. Berarti malam itu tidak dihilangkan, tetapi pengetahuannya yang dihilangkan. Fa'amma kulla waqt, maka kalimat ini umum, mencakupi semua waktu, bukan hanya tahun itu, tapi sampai hari kiamat. Wali annaha, dan juga kenapa ini terus berlangsung tidak hilang, karena dia min sya'airiddin. Masalah qiyam Lailatul Qadar ini termasuk syiar dari agama ini. Wal Islam, syiar dari Islam, kasya'aira siwaha, seperti syiar-syiar yang selain dia. Walaisa fiha ta'yinun kama bayanna qabl, dan tidak ada di dalamnya penentuan waktu seperti yang telah kami sebutkan sebelum ini. Selesai dari kitab Al-Masalik. Sekarang masuk ke tajuk yang baru di muka surat 140. Thayyib. As-sabi' was-salasun, ke-37, babu su'ali Jibrilan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan Jibril kepada Nabi. An-Nabiyya. Kenapa Nabiyya ya? Ya maf'ul bih dari soal. Kita tahu soal walaupun dia isim, tetapi dia isim masdar ya'malu amalal fi'il, memerlukan maf'ul bih di sini yaitu An-Nabiyya. Jibril secara i'rabnya majrur sebagai mudhaf ilaih, tapi secara makna dia adalah fa'il dari soal. Anil imani wal islami wal ihsan, tentang iman, Islam dan ihsan. Wa ilmi sa'ah, pengetahuan tentang hari kiamat. Wa bayanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuknya. Summa qal, kemudian Nabi mengatakan jaa Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam telah datang. Oh, siapa yang ingat Jibril artinya apa? Jibril artinya apa secara bahasa Arab? Anak-anak ingat kok, ya? Apa? Iya, Abdullah, betul, hamba Allah. Ini bahasa Ibrani ya, il artinya Allah. Jibr artinya abad. Kata atau bari di jilid pertama itu. Kemudian apa di sini? Yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian, datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua. Faja'ala dzalika kullahu dinan. Maka Jibril, Nabi menjadikan itu semua adalah agama. Islam, iman, ihsan dan seterusnya, semuanya adalah din. Wa ma bayyanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liwaqti Abdul Qais minal iman. Dan perkara yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada perutusan Abdul Qais yang datang dari Bahrain itu tentang iman. Amin di sini tabyin menjelaskan ma al-mausulah. Syarhu unwanil bab, penjelasan dari tajuk bab ini. Aradal Bukhari rahimahullahu bihadzal bab. Imam Bukhari dengan bab ini menginginkan apa? Bayana anna dina syamilun alal islami wal imani wal ihsan. Ingin menjelaskan bahwasanya istilah din, agama itu mencakupi Islam, iman dan ihsan. Wa anna hadhil maratibas salas, dan menjelaskan bahwasanya 3 tingkatan ini laha arkan, memiliki rukun-rukun. Wa jami'a hadhil arkan, ingin menjelaskan bahwasanya semua rukun ini tatadammanul a'mal, mengandungi amalan. Fadin yatadammanul a'mal, maka agama mengandungi amalan. Lagi-lagi untuk membantah Murji'ah ya. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu, qad taqaddama anna Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah berlalu pembahasan bahwasanya Imam Bukhari rahimahullah yaj'alul Islam wal iman, menjadikan Islam dan iman bimaknan wahid, ya maknanya sama. Muslim ya mukmin, mukmin ya muslim, iman ya Islam. Hatta idza dzukira fi siyaqin wahid, sampai bahkan apabila itu dua-duanya disebutkan dalam satu alur kalimat, ya ini mazhabnya Imam Bukhari.
Islam dan iman sama, walaupun disebutkan dalam satu kesatuan. Walaupun ini ditentang oleh kebanyakan ulama. Misalkan Allah Ta'ala mengatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitin wal qanitat, takkan sama, tak mungkin sama, pasti lain itu antara Islam dengan iman. Cuma iya ini mazhab Bukhari, memang ini khilaf sejak dulu, dibahas panjang lebar oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Falamma kana zahiru hadisi Jibril alaihi salam al-ati, tatkala yang nampak dari hadis Jibril alaihi salam yang datang berikut ini. Kenapa Jibril ya kan? Ya mudhof ilaih. Kenapa Jibril bukan Jibril ini? Siapa yang membantu ini? Anak-anak mungkin belum sampai Abu Turab. Iya, Mama ngesor. Wah, ini calon bapak. Apa yang menghalangi dia ditahrin? Jibril? Iya, alamiah ma'a ujmah, betul. Dia nama dan bukan Arab. Thayyib. Yaqtadi mughayaratan, menuntut adanya ketidaksamaan bainal islami wal iman, antara Islam dan iman, dan itu jelas, dan itu dalil jumhur. Islam dan iman lain ketika disebut dalam satu rangkaian kalimat. Baik, inda jtima'ihima, tatkala kedua-duanya dikumpulkan. Sementara Jibril mengumpulkan di situ, menunjukkan Islam, iman dan ihsan itu lain-lain. Tayyib. Aradal Bukhari rahimahullah bayana hadil mas'alah. Tatkala keadaannya seperti itu, Imam Bukhari ingin menjelaskan masalah ini, walaupun ya dikritik oleh sebagian pensyarah. Tayyib. Tapi tak masalah, ini khilaf yang tidak masalah insyaallah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, taqaddama annal musannif, telah berlalu pembahasan bahwasanya si penulis yara annal iman wal Islam ibaratun an ma'nan wahid. Imam Bukhari berpandangan bahwasanya iman dan Islam itu suatu ungkapan dari makna yang sama. Falamma kana dhahiru su'ali Jibril, tatkala zahir dari pertanyaan Jibril, anil iman wal Islam, tentang iman dan Islam, wa jawabih, dan zahir jawabannya, yaqtadi taghayurahuma, menuntut dua-duanya itu lain, wa annal iman tasdiqun bi umurin makhsusah, dan menunjukkan bahwasanya iman itu adalah membenarkan perkara yang dikhususkan. Rukun iman ada berapa? 7, 8, 9, 6. Ayo, apa saja? Iman pada Rasulullah. Susah. Iman pada Rasulullah, Allah susah. Rasul? Iman pada Sebenarnya terlalu sedikit, tapi disyukuri ada tambah ya. Apa lagi? Ingat tak? Iman pada takdir. Wallah, ada yang susah sendiri. Iman pada takdir. Yang lainnya apa tuh ya? Iman pada Allah, agak lega ya. Iman pada hari kiamat, ayat ya. Iman pada malaikat. Betul ya, kalau salah urutannya dibagi tahu. Ayat. Iya, iman pada kitab. Tayyib, Allah menyuruh malaikat membawa kitab ke Rasul dan seterusnya. Tayyib, 6. Ini mimpi apa? Sedikit lagi. Tayyib, wal islama, yaitu annal islama idharu a'malin makhsusah. Sementara Islam itu menampakkan amalan-amalan yang dikhususkan. Rukun Islam ada berapa? 7, 8, 9 setengah. 7. Oh, ini belum baca doa bangun tidur ya. Apa? 5. Apa saja? Syahadatain, betul. Yang kedua? Sholat, betul. Zakat. Zakat. Umrah. Haji, ya boleh. Satu lagi. Apa yang belum? Iya, puasa. Kemarin ada konten nggak? Ada, tak ada. Kita tambah sedikit sampai mana berarti? Qal arada ayyarudda dzalik. Nah, Imam Bukhari ingin membantah itu bin takwil, dengan pola takwil. Ya, tak ada yang maksum ya.
berusaha untuk menakwil, tapi tentunya yang rajih adalah yang telah kita ketahui itu. Ila tariqatih, menuju kepada metode beliau yang nanti akan beliau sebutkan. Selesai dari Fathul Bari. Summa qala al-mu'allifu rahimahullah fi tabwibih. Kemudian di dalam bab yang ditulis itu Imam Bukhari mengatakan wa bayanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan ja'a Jibril alaihissalam yu'allimukum dinakum. Jibril alaihissalam datang mengajari kalian tentang agama kalian. Faja'ala dzalika kullahu dinan. Baik. Yaitu Nabi menjadikan semuanya adalah din. Itu jelas ma'ruf. Islam, iman, ihsan, ya din. Wa ma bayyana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liwabdi adil qais minal iman. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu wa bayan ay ma'a bayan, disertai dengan penjelasan. Kalau wawu bimana ma'a, doanya ini berarti apa? Wawu ma'iyah ya. Annal i'tiqada wal amal din, bahwasanya akidah, kembali ke masalah iman, dan amalan yaitu Islam adalah din. Ini jelas. Wa qauluhu wa ma bayyana, dan perkara yang Nabi terangkan ayat ma'a, bersamaan dengan perkara yang Nabi terangkan ma'ama bayana lil wafat, kepada rombongan perutusan itu. Siapa yang ingat disebutkan tadi? Yang belum jawab tadi siapa dari anak-anak? Khalif, utusan dari mana? Yang keras. Bahrain, ya betul, Bahrain. Kabilahnya nama kap atau ternyata anak baik sangka, ada baik sangka. Dari Bani apa? Ismail. Bani apa yang di Bahrain itu? Oh iya. Ingat nggak? Siapa yang belum tunjuk jari? Antum siapa namanya? Ya Iqbal. Oh, awal mabarik. Ingat nggak tadi Bani mana? Tinggal apa enggak pegang buku. Yang belum tunjuk jari siapa? Oh, mobil tuh. Bani apa tadi yang dari Bahrain? Ingat nggak? Bani apa? Apa? Bani apa? Aduh. Ya, yang bawa buku aja ya, Bani apa? Iya, Bani Abdul Qais Thayyib. Kita sampai mana? Qal annal iman huwal Islam, bahwasanya iman adalah Islam. Haitsu fassarahu fi qissatihim, yang mana Nabi menafsirkan iman tadi di dalam cerita tentang mereka, hadis Ibnu Abbas nanti ya. Bima fassara bihil Islam huna, dengan tafsir yang Nabi berikan untuk Islam di sini. Baik. Nah, penjelasannya nanti ketika masuk ke hadisnya itu tentunya insyaallah. Selesai dari Fathul Bari. Tayyib ilahuna wa wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.